Kemudian kita akan memasuki koreksi udara bebas atau free air correction, bahwa kalau kita mengukur di suatu titik, di titiknya ini posisi koordinatnya sama, lintang dan bujurnya sama ya, latitude dan longitude-nya sama, tetapi beda ketinggian, maka nilainya akan berubah karena tadi dari pusat buminya kan berbeda jaraknya. Jadi perbedaan jarak akan menghasilkan perbedaan nilai padahal titiknya sama. Nah, hal inilah yang disebut dengan kompensasi ketinggian atau free air correction. Besarnya sendiri adalah 0,3086 dikali dengan ketinggian. Jadi H ini adalah ketinggian. Jadi kalau ketinggiannya beda tingginya 10 meter, maka nilai koreksinya bisa sampai 3 miligal ya, 3 miligal. Itu kalau 10 meter. Kalau 100 meter sudah 30 miligal. Alias sudah sepertiga nilai struktur geologi regional. Jadi cukup fatal kalau nilai H-nya sendiri, nilai ketinggiannya sendiri atau elevasi ini tidak tepat ya. Makanya diperlukan pengukuran elevasi yang akurat di titik ukur kita. Jadi ini nilainya negatif karena semakin tinggi nilai gravitasi kita akan semakin berkurang ya. Jadi kalau kita mengukur di titik A ini, misalnya kita anggap ini titik A, kita mengukur di ketinggian 0 meter, itu ketinggian 0 meter itu akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai di ketinggian 10 meter. Jadi karena berbeda tingginya ini semakin mengurangi, semakin tinggi, maka kita kasih kompensasi minus. Jadi nilai kita tadi yang kita ukur, kita kurangi dengan nilai minus ini. Jadi kalau semakin tinggi kan semakin besar berarti. Ini juga akan mengakibatkan free air anomali. Jadi nilai gravitasi yang dikoreksi oleh koreksi udara bebas ini akan menghasilkan anomali free air sebenarnya. Ini akan menghasilkan nilai free air yang tinggi kalau daerah tersebut memiliki topografi yang tinggi. Jadi nanti anomali free air ini di daerah-daerah topografi yang tinggi dia akan besar. Kemudian kita akan koreksi dengan koreksi Bouguer. Koreksi Bouguer ini untuk membentukkan adanya massa batuan yang ada. Jadi ada massa di bawah titik ukur kita. Jadi kalau kita mengukur tadi misalnya titik ukur kita gini, ini bukan ketinggian cuma terhadap mean sea level, ini bukan cuma ada ruang kosong, tapi ada sebuah massa, ada massa lah. Jadi ada massa benda di bawah titik ukur kita. Jadi koreksi Bouguer sendiri itu adalah 0,04192 kali rho densitas di bawah permukaan ini dikali dengan ketinggian. Jadi kita kembali lagi memperhatikan faktor ketinggian atau elevasi. Jadi kalau misalnya densitas yang ada di bawah sini adalah 2,2 ya, 2,2 kilogram per kubik, berarti untuk 10 meter itu kita sudah sekitar 0,9 ya, 0,9 milimeter. Jadi cukup signifikan ya data elevasi. Kemudian dengan tadi di koreksi Bouguer itu kita harus memasukkan nilai densitas. Berapa nilai densitas yang harus kita berikan? Nah, di sini Nettleton menyadari bahwa massa yang homogen densitasnya itu tidak akan menghasilkan anomali yang bervariasi atau tidak ada variasi anomali setelah dikoreksi. Jadi mau konturnya bagaimanapun, kontur topografinya, kalau tidak ada variasi densitas, jadi homogen densitasnya, maka di situ tidak ada variasi anomali, tidak ada anomali lah gitu. Artinya anomali Bouguer sendiri tidak akan terpengaruh oleh atau memiliki pengaruh yang sangat kecil dari topografi. Di sini contohnya ya, kita lihat data topografi seperti ini. Topografi berundulasi dari tinggi, rendah, tinggi, rendah lagi. Jadi sebuah puncak, lembah, puncak, lembah lagi. Kita masukkan nilai densitas mulai dari 1,4 sampai 3 ya. Kemudian dari 1,4 sampai 3 ini kita lihat pola mana yang menghasilkan. Ini koreksi Bouguer ya.
koreksi Bugge, nilai Bugge-nya, Bugge anomalinya. Kita lihat Bugge anomali mana yang lebih menjauhi lah bentuk topografi. Di sini yang tengah-tengah tentunya, karena kalau yang atas, yang paling atas ini sangat terlihat ya memiliki bentuk yang sama dengan topografi. Kemudian yang paling bawah ini memiliki bentuk yang berlawanan dengan topografi. Jadi ada seolah-olah ada hubungan gitu. Nah, di sini kita pilih, saya memilih 2,3 karena bentuknya lebih menjauhi lah, lebih menjauhi. Kalau teman-teman bisa memilih di 2,0 silahkan. Itu masing-masing tergantung dengan argumen. Kemudian ada lagi satu cara, yaitu metode parastis, ini statistik ya. Jadi kita plot data free air anomali kita sebagai sumbu Y. Kemudian ini koreksi Bugge dikurangi dengan koreksi terrain. Jadi kita memasukkan nilai terrain kita. Nilai terrain kita cukup yang inner terrain aja dulu, terrain dalam ya nanti. Setelah kita plot nilainya free air anomali dan hasil koreksi Bugge dikurangi koreksi terrain, ini akan pola sebaran gitu. Kita buat regresinya. Nah, gradien dari regresi linear ini kita ambil sebagai nilai densitas rata-rata daerah tersebut.